Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahayu, tingkat 2A, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik, Poltekkes, Kemenkes Kendari. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi diagnostik molekuler yang meliputi isolasi DNA pada sampel darah, dan juga prosedur kerja. Isolasi DNA merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh DNA murni, yaitu tanpa protein dan RNA dari suatu sampel sel dalam jaringan. Dan isolasi DNA juga merupakan proses pengeluaran DNA dari tempatnya berada. Ekstraksi atau lisis biasanya dilakukan dengan homogenisasi dan penambahan ekstraksi atau buffer lisis untuk mencegah DNA rusak. Nah, adapun prinsip isolasi DNA yaitu untuk mendapatkan DNA murni yang tidak tercampur dengan komponen sel lainnya seperti protein dan juga karbohidrat. Isolasi DNA pada sampel darah. DNA merupakan informasi genetik pada makhluk hidup yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi yang berupa untai ganda yang berpilin. Dan metode isolasi DNA adalah teknik yang dilakukan untuk memisahkan DNA dengan zat lain dari suatu sel. Adapun juga prinsip kerja dari isolasi DNA yaitu isolasi jaringan atau sampel, pelisisan dinding dan membran sel, ekstraksi DNA, pengendapan DNA, pemurnian DNA, dan juga pengawetan pada DNA. Nah, adapun prosedur kerjanya yaitu langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengambil darah EDTA sebanyak 2 cc lalu disentrifus. Setelah itu, ambil 1 buah tabung Eppendorf steril, lalu masukkan 900 mikroliter larutan sel lisis. Kemudian pipet 300 mikroliter Bavikot lalu masukkan ke dalam tabung Eppendorf berisi sel lisis, lalu dihomogenkan menggunakan alat vortex. Setelah itu, diinkubasi selama 10 menit di dalam kulkas untuk melisiskan eritrosit. Kemudian, sentrifus selama 1 menit dengan kecepatan 3000 rpm, lalu buang supernatan dan sisakan pelet putih. Ulangi langkah ini kurang lebih sebanyak 5 kali hingga larutan jernih. Nah, kemudian tambahkan 300 mikroliter larutan nuklei lisis ke dalam suspensi dan homogenkan untuk melisiskan sel darah putih atau leukosit hingga tampak larutan menjadi kental. Setelah itu, tambahkan larutan protein precipitation sebanyak 100 mikroliter dan homogenkan dengan vortex selama 10-20 detik. Kemudian sentrifus dengan kecepatan 13.000 rpm selama 3 menit. Setelah itu, pipet 300 mikroliter isopropanol ke dalam tabung Eppendorf steril yang lain. Kemudian, pindahkan supernatan ke dalam tabung berisi isopropanol dan homogenkan dengan cara membolak-balik secara perlahan agar larutan tercampur dan terlihat massa seperti benang-benang putih. Kemudian sentrifus dengan kecepatan 13.000 rpm selama 1 menit dan buang supernatan. Setelah itu ditambahkan 300 mikroliter etanol 70% lalu disentrifus. Aspirasi etanol dengan hati-hati, jangan sampai pelet terbuang. Dan letakkan tabung secara terbalik di atas tisu dan keringkan di udara selama kurang lebih 1 jam. Dan yang terakhir, tambahkan 100 mikroliter larutan rehidrasi DNA. Dan pada DNA disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius atau jika untuk jangka panjang di bawah kurang dari 20 derajat Celcius. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya
Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dari teman-teman sekalian dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.